Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Oke, kita ketemu lagi di sesi kedua ya, part 2, untuk membahas soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Dan bagaimana cara memberikan skor secara otomatis biar kita tidak usah capek-capek manual memeriksa, khususnya yang pilihan ganda kompleks atau multiple answer. Baik, di sini saya sudah menyiapkan contoh untuk soal PG biasa dan PG kompleks. Nah, di sini saya membuat ada 5 soal. Ya, di sini untuk identitasnya nama, kelas, nomor presensi. Kemudian pertanyaan pertama pilihan ganda biasa ABCD. Kemudian soal kedua juga PG biasa ABCD. Untuk soal ketiga ini sudah pilihan ganda kompleks. Nah, di sini dibuat ada 5 option. Nah, untuk memudahkan kita dalam penskoran, usahakan menghindari jumlah ganjil ya. Kalau bisa 4, 6, 8 dan genap, itu supaya memudahkan kita penskoran, di mana jumlah yang benar dan jumlah yang salah di dalam optionnya ini itu dibuat tidak boleh yang benar lebih banyak dari yang salah. Jadi kita buat seimbang, kalau lebih sedikit boleh. Jadi misalnya ada 5 option ini, kita buat 3 option benar. Nah, itu akan menyulitkan kita ya. Lebih baik 2 option benar, atau sekalian semua option benar, tidak apa-apa malah ya. Tapi lebih baik kita hindari kalau semua optionnya benar. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur buat 5 gini, ya bisa kita hilangkan salah satu untuk mempermudah, atau kita coba dulu ya, kalau 5 ini apa yang terjadi. Maka kalau siswa nanti menjawab semua, maka dia tetap akan mendapatkan nilai benar 1 ya, karena di sini saya buat rumusnya yang nilainya benar itu dapat nilai 1 ya. Kalau dia menjawab misalnya kuncinya ada 3 ABC, dia menjawab ABCD, maka skornya nanti dapat 2, yaitu AB, karena yang satu sudah terkurangi dengan kesalahannya. Jadi prinsip penskorannya seperti itu. Nah, makanya kalau lebih banyak benarnya, ini benar dia jawab semua 5, maka dia tetap mendapat nilai skor 1 ya, karena yang 2 mengurangi benar 2, sehingga tetap mendapat nilai 1. Maka dibuat seimbang. Kalau 6 betulnya 3, yang salah 3, kalau dia jawab semua maka akan mendapat nilai 0. Lalu apakah kalau dia jawab salah semua nanti minus? Nah, di situ kita buat supaya tidak minus. Kalau dia jawab salah semua, ya tidak ada benarnya, hasilnya semestinya kan minus, tapi kita cegah di rumusnya nanti hasilnya tetap 0, jadi tidak akan minus. Nah, kalau benar dia akan mendapat poin, tapi kalau salah dia minus. Tapi kalau jumlah benar dan salahnya sama maka 0. Itu prinsipnya dalam pengaturan option jawaban di sini. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba dulu, kita lihat nanti. Nah, di sini saya sudah buat 6 contoh juga yang 6. Jadi supaya nanti terlihat bedanya antara yang ganjil dan yang genap. Nanti di sini saya buat 3 benar 3 salah. Kalau di sini 3 benar 2 salah. Kemudian yang ini kelima ini saya buat 4 ya, yang 2 benar 2 salah. Jadi hanya sebagai contoh, nanti silahkan di buat sendiri mau berapa option untuk
multi answernya ini. Untuk pembuatan multi answer saya kira semua sudah tahu ya, seperti membuat pilihan ganda biasa, hanya tinggal dirubah ke dalam bentuk checkbox. Nah, misalnya seperti ini pilihan ganda biasa, mau saya rubah ke dalam multi answer, kita tinggal klik checkbox. Nah, di sini dia sudah menjadi multi, bisa kita menjawab banyak ya. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi gampang kalau cuma tinggal membuat soalnya. Permasalahannya kan ada di penskoran. Oh ya, untuk yang pilihan ganda ini kita tidak usah memberi skor ya. Nanti skornya kan otomatis ada di spreadsheetnya. Khususnya yang ini, yang pilihan ganda kompleks. Jadi tidak perlu diberi skor seperti ini kan tidak ada skornya, kuncinya tetap ada tapi skornya 0, tidak diberi skor. Kalau yang pilihan ganda biasa ini kalau mau diberi skor tidak apa-apa, tetapi nanti akan lebih menyulitkan di pengolahan karena akan terpisah dengan pilihan ganda kompleksnya. Nah, kalau saya lebih suka sekalian tidak usah dikasih skor semua, nanti scoringnya ada di sini nanti scoring. Kalau ada 50 soal ya tinggal pilihan ganda biasanya kan tinggal copy paste ya, tinggal diganti kunci-kuncinya saja di sini. Ya, gitu. Kemudian untuk yang berbentuk seperti ini yang jawabannya panjang-panjang, lebih baik soalnya di screenshot saja, jadikan picture ya. Kemudian pilihannya tinggal kita kasih huruf A, B, C, D, E gitu. Ini juga seperti ini saya lebih mudah mengolah rumusnya ya. Ini nanti saya screenshot, jadikan JPG, kemudian di sini tulis ABC-nya saja. Jadi akan memudahkan, karena kalau kita membuat rumus dalam spreadsheet atau Excel berbentuk kata panjang-panjang gini, itu akan membuat pusing ya. Jadi dibuat aja seperti ini, ABCD gitu. Oke, setelah selesai kita buat soal, kemudian kita lihat responnya. Ya, di sini di klik respon. Nah, sini memang belum ada respon, kita buka dulu karena kita akan mengatur nanti supaya otomatis skornya di responnya ini. Tinggal kita klik. Nah, responnya nanti akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa membuat penilaian skor. Kita tinggal tambah sheet di sini, ya, kita plus. Sini kita ganti nama dengan scoring atau penilaian. Ya, ini saya ganti nama scoring. Oke. Kemudian masuk ke sini. Nah, di sini kita buat pinginnya yang mana yang akan kita gunakan. Di sini kan ada nanti nama, kelas, nomor absen, lalu di sini nanti ada jawaban 5. Berarti 1 2 3 4 5. Nah, sampai sini. Ini berarti. Oke, di sini berarti misalnya saya ingin ngambil yang ini saja. Ini kita copy saja. Nanti 1 2 3 4 5 soal. Ini saya copy saja. Ya. Lalu saya pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Bisa juga kita center ya, tengahkan. Lalu mau dikasih kotak juga boleh. Nah, supaya bagus. Kemudian mau dikasih pewarnaan juga boleh. Nah, di sini kita tentukan nanti skornya ya untuk tiap soal ya, mau berapa. Kalau saya tadi membuat 5 soal itu yang soal pertama itu saya beri skor 15. Kemudian soal kedua itu juga 15. Yang ini skornya 30 karena ada 3 jawaban. Ini ada 3 jawaban juga. Kalau 3
30, yang ini 2 jawaban 20. Nah, kalau kita jumlah apakah ini sudah 100? Oh, lebih ya. Ini lebih dari 100. Nah, umpama di sini saya ganti 10 10. Apakah sudah 100? Ini ya sudah 100 ya totalnya. Ini penentuan skornya. Kemudian kita akan membuat secara otomatis itu dengan rumus di sini, yaitu sama dengan pakai query ya, query kemudian tutup kurung, lalu kita pindah. Nah, ini saya zoom dulu ya, ini query sama dengan query tutup buka kurung, sama dengan query buka kurung, kemudian kita ke respon, masuk ke respon. Nah, di sini di respon ini kita kan akan mengambil tadi dari ini ya, kita ambil yang dari sini sampai mana, kita klik datanya yang ada di sini. Nah, di sini sudah akan terlihat query, nah, from respon 1 sampai selnya kita misalnya taruh di sini titik 2, mau sampai berapa ke bawah ya. Misalnya kita jumlah siswa ada 100 ya, tulis aja sampai K100, atau di sini kan yang kita inginkan sampai J ya. Berarti jawabannya kan J. Berarti J berapa? Dari kolom C sampai J. Misalnya saya buat siswa saya misalnya ada 200. Nah, misalnya ada 230, kita buat saja 230. Nah, ini. Lalu tutup kurung. Oke, balik tutup kurung. Oke, tinggal kita enter. Nah, kita kembali ke scoring. Nah, di sini sudah ada rumus dari from respon C2 ya, kolom 2 sampai tadi J30 akan otomatis masuk ke sini nanti ya, akan otomatis masuk ke sheet scoring ini. Nah, kemudian kita tinggal membuat penilaiannya. Nah, kita buat di sini, ini supaya lebih cepat akan saya kopikan saja. Tadi yang nomor 1 skornya ini saya kopikan aja lagi. Ya, di sini pengolahannya di sini. Nah, di sini skornya sudah saya buat. Saya kopikan saja, nanti dijelaskannya di sana secara perlahan supaya lebih mudah, lebih cepat. Nah, di sini saya tulis saja karena skornya di sebelah sini. Ini saya ganti saja dengan nomor soal 1, 2, 3, 4, 5 biar tidak bingung dengan scoringnya ini ya, nilai skor. Nah, di sini sudah ada rumus di sini. Jika, nah ini pakai if ya, fungsi jika sel C2 mengandung nilai C, maka nilainya 1. Jadi di sini selnya C2. Nah, karena ngopi tadi ya, ini bisa kita ganti. Yang kita ambil adalah sel D2 ya. Di sini tinggal kita ganti saja D2. Kalau di D2 ini menjawab C, nah, tadi kuncinya C, maka nilainya 1. Jika salah berarti 0. Jika jawabnya bukan C berarti nilainya 0. Nah, ini fungsi logika biasa ya.
Oke, kemudian yang ini sama ya. Di sini berarti kalau di sini tadi D, berarti di sini E. Ya, tinggal kita copy saja sebetulnya, pindahkan ke sini. Nah, maka dia akan menjadi E ya, dari D menjadi E karena yang diminta adalah sel yang E2 ini. Oke, sekarang kuncinya untuk yang soal kedua itu kuncinya C juga ya, kuncinya C juga. Maka saya tulis C di sini. Kalau kuncinya bukan C ya berarti tinggal diganti nih kuncinya apa. Nah, ini soal pilihan ganda biasa. Taruh kuncinya di sini ya. Jadi jika sel E2 jawabannya C, maka nilainya 1, jika tidak 0. Kemudian, nah ini yang kompleks. Nah, agak cukup rumit yang kompleks. Nah, nanti kompleks ini rumusnya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke, di sini logikanya jika error, nah di sini dikasih if error supaya kalau terjadi kesalahan maka rumusnya akan dikembalikan ya, tidak hilang, untuk mencegah supaya kita tidak kesulitan ada tulisan invalid atau error di situ. Nanti kita akan kesulitan kalau rumusnya tahu-tahu hilang, mengetik ulang. Nah, maka diberi if error untuk mencegah itu ya, karena akan dikembalikan rumusnya, kita bisa edit kesalahannya di mana. Nah, setelah if error di sini ada fungsi if find. Nah, if find ini untuk mencari jawaban yang ada di sel. Nah, di sini dicari A kalau ada di sel E2. Nah, di sini kita ganti bukan E tapi F. Nah, karena yang kita minta adalah sel yang ini ya sekarang. F ini karena saya sudah. Nah, ya tergantung nanti Bapak Ibu letak selnya yang diinginkan dikoreksi secara otomatis yang mana nanti. Karena sini soal ketiga berarti di F2. Nah, di F2 ini jika mengandung huruf A berarti dia mendapat nilai 1, jika tidak 0 plus. Nah, sini ada lanjutannya if error lagi. Nah, ini sama, tinggal copas-copas saja dari depannya. Jika mengandung huruf D pada sel F2 ini F2 juga, maka nilainya tambah 1 ya, karena di sini tambah. Dan seterusnya, misalnya di sini kuncinya ada 3 berarti plus lagi, error lagi. Nah, if error kemudian find, di sini ganti kuncinya apa ya, misalnya tetap kuncinya ADE ya, berarti ini tetap E. Kalau kuncinya lain ya silahkan diganti. Kemudian di sini selnya jangan lupa, karena sudah berubah kita ganti F2. Nah, kalau ada huruf E dia akan ditambah 1 lagi, berarti sudah 3. Nah, tadi kuncinya 3. Oh, betul ya, udah, berarti selesai yang untuk yang betul. Kemudian kalau dia jawab salah berarti dikurangi. Maka di sini tulis minus. Minus yang kunci yang salah adalah huruf B. Nah, ini sama rumusnya ya, if error, if find. Jadi mudah, ini tinggal copas-copas saja ya. Kemudian kunci yang salah adalah B, dan di sini selnya kita ganti F2, maka akan dikurangi 1. Lalu kunci yang salah yang kedua yaitu nih ya if error lagi, kita kurangi if error, if find yang salah tadi adalah huruf pindah sini ya, yang salah adalah B, karena tadi yang benar ADE, berarti yang salah BC. Nah, sini kita berarti C ya. Betul, ini sudah yang salah C berarti dikurangi, sehingga di sini kita ganti F. Nah, sama dengan tadi, kalau salah memilih C berarti dikurangi 1, jika tidak ya 0.
tidak dikurangi. Nah, di sini ada tanda lebih kecil. Nah, ini kenapa kok ada tanda lebih kecil dari 0. Nah, jika mendapatkan nilai minus, nah tadi kalau dia mengeklik 2 yang diklik ternyata salah semua, berarti kan minus 2. Nah, maka di sini di counter, dikasih kunci supaya tidak minus nilainya. Nah, jika hasilnya lebih kecil dari 0, nah maka ditulis saja 0. Nah, gitu ya. Itu untuk menghindari supaya tidak ada nilai minus. Kemudian jika tidak 0, tidak lebih kecil dari 0, jika tidak lebih kecil dari 0, maka penilaiannya akan dilanjutkan seperti ini ya. Sama persis saya kopikan dengan yang di depan tadi ya. Jadi yang di depan tadi akan saya copy persis, bentar, daripada saya ganti-ganti. Nah, di sini terlihat sebetulnya ya sama persis dengan yang di depannya tadi. Nah, persis sama. Jadi ini akan saya hilangi, akan saya copy persis dengan yang di depan tadi sampai ke sini. Nah, saya delete, kemudian akan saya kopikan dari yang di depan. Nah, ini sampai pada sini. Ctrl C. Kemudian tinggal saya pindah ke sini. Paste di sini ya. Enter. Nah, udah jadi. Jadi kita lihat lagi. Biar gampang kayak, nah kita lihat lagi di sini, kita perbesar lagi. Nah, jika di sel F2 ada huruf A, maka nilainya 1, lalu ditambah jika di dalam sel F2 nya ada huruf D, ditambah 1 lagi. Jika di sel F2 ada huruf E, ditambah 1 lagi ya, karena kuncinya tadi A, D, E benar. Kemudian jika di sel tersebut ya di F2 tidak di sel F2 ada huruf B yang kuncinya salah tadi, maka akan dikurangi 1 ya, karena sini ada tanda kurang. Jika di dalam sel itu juga ada huruf C, maka juga dikurangi 1 lagi. Nah, jika hasil seluruhannya nanti lebih kecil dari 0, maka ditulis saja 0. Kemudian jika tidak ya kita lanjutkan untuk rumusnya, penghitungan seperti awal tadi, dan itulah hasilnya. Nah, ya, jadi persis rumusnya tinggal saya copy ke belakang. Jadi tinggal menambahkan tanda lebih kecil ini ya, 0. Oke. Nah, sama juga dengan yang sini. Yang satunya juga seperti itu, tinggal nanti diganti rumusnya. Di sini kuncinya apa, di kuncinya apa. Nah, kalau kita lihat kuncinya untuk yang di soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini kuncinya, bentar, saya lihat soal nomor 4. Ini nomor 3. Nah, ini nomor 4 ya. Nomor 3 tadi kuncinya ini ya, betul, A, D, E. Berarti yang salah B, C. Sedangkan yang nomor 4 kuncinya ada 3, C, D, F. Nah, berarti yang salah A, B, C, A, B, E. Oke, kita kembali di sini, kuncinya C, D, F. C ini di soalnya tadi di kolom berapa, yang nomor 4.
G ya, di kolom G2. Berarti ini kita ganti, kuncinya sudah betul C, kita ganti ini G2. Kemudian yang ini kita ganti G2 juga, kuncinya D sudah betul. Kemudian yang ini kita ganti G2 juga, kuncinya tadi kan F sudah betul. Jadi kuncinya tadi C D F ya, C D F sudah betul. Kemudian dikurangi, berarti dikurangi yang salah. Yang salah tadi adalah AE. Yang salah AE, coba lihat lagi. AE ya, betul AE. Berarti kita tinggal merubah ininya ya. Minus A, ini masih G, masih F, jadi kita gantikan G. Kemudian minus, sebetulnya di sini juga bisa kita edit ya, lebih gampang ya. Nah, di sini ada sudah betul ya, ABE yang salah tadi, berarti tandanya kurang di sini. Nah, tandanya kurang ya di sini dan di sini itu sama ya. Terserah mau yang mana mengeditnya ya. Nah, di sini untuk kesalahan skornya dikurangi. Berarti kalau dia salah menjawab semua, betul 3, salah 3, maka dia akan 0. Nah, di sini ya. Kalau misalnya dia menjawab salah semua, ya tetap 0, karena di sini kalau lebih kecil dari 0 maka nilainya 0. Kemudian yang belakang ini ya, setelah lebih kecil dari 0, di sini juga sama persis dengan yang di depan tadi. Kita ganti ini G2, kuncinya tadi C D F. Ini G2 karena yang diminta sel G, dan ini G2, kuncinya sudah benar F ya, kuncinya sudah benar F. Kemudian dikurangi yang salah. Nah, yang salah tadi A. Nah, dikurangi yang salah tadi A di sel G2. Kemudian B di sel G2 juga. Kemudian E ya nih. Oke, selesai. Iya. Jadi ini logikanya. Kalau kita lihat lagi seperti ini. Jika di dalam sel G2 terdapat huruf C tambah 1, terdapat huruf D ditambah 1, terdapat huruf F ditambah 1. Jadi kalau dia jawab betul semua 3. Jika terdapat huruf A maka dikurangi 1, terdapat huruf B dikurangi 1, terdapat huruf E dikurangi 1. Maka kalau dia jawab semua, nah betul 3 salah 3 berarti 0. Kalau dia menjawab salah semua, lebih banyak salahnya, maka tetap 0 ya. Kemudian jika tidak, maka akan, kalau tidak lebih kecil dari 0, maka rumusnya akan dipakai yang ini ya. Seperti awal tadi, jika ada C, D, F betul, maka dia mendapat skor. Jika ada menjawab A, B, dan E, maka akan dikurangi, tetapi tidak akan menjadi minus. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Nanti silahkan tinggal diganti-ganti untuk hurufnya, atau mau berbentuk angka juga bisa, bentuk huruf juga bisa. Kalau mau ditambah jumlah optionnya juga tinggal di copy paste ya, berarti tinggal ditambahkan lagi di sini. Dikurangkan kalau misalnya lebih banyak 8 misalnya 8, berarti betulnya ada 4 tambah 1 lagi ya. Ini tinggal di copy saja seperti ini, lalu ditambahkan ya, tambahkan di sebelahnya boleh. Kemudian untuk yang dikurangi juga tinggal copy, tambahkan di sebelahnya. Oh ya, yang ini belum diedit ya, bentar saya editnya dengan cepat. Berarti ini yang diminta adalah soal kelima, itu H ya, kolom H ini soal kelima, berarti H2. Nah, ini kuncinya sudah betul ya, jadi di sini kuncinya B dan C ya, B dan C tadi. Di sini kan
Untuk soal yang kelima itu kuncinya B dan C, ya, B dan C. Ya, di sini saya taruhnya B dan C. Yang salah berarti A dan D. Nah, maka dikurangi sini A dan D ya. Tinggal ganti selnya saja, sel H berarti selnya sekarang. Oke, selesai ya. Nah, gampang ya, cepat ya. Sedangkan yang ini yang ini kan gampang ya, tinggal tadi sudah saya jelaskan, jika di sel di D, nah, D2 ada huruf C maka nilainya 1. Kemudian yang ini, jika di sel E2 ada huruf C maka nilainya 1, jika tidak ya 0 saja. Nah, kita coba untuk ini dulu, untuk 5 soal dulu ya. Kemudian supaya nanti secara otomatis muncul skornya, maka kita buat skor. Mau dibuat di mana skornya, mau dibuat di sini juga boleh, atau di belakang sini juga boleh skornya. Mau di, ya misalnya saya buat di sini skor yang nilai sana saya kasih warna ini. Nah, sini kita tinggal rumus ini, nilainya di sini tadi kan bobotnya 1, 1, 3, 3, 2. Kita kalikan dengan skor maksimal. Ini saya kopikan aja, saya sudah buat rumusnya. Oke, saya kopikan di sini. Nah, di sini logikanya. Nah, skornya dimulai dari I, ini bukan O berarti I ya. I tinggal dikalikan 10. Nah, ini skornya 10. I2 kali 10. Nah, ini 10 ya. Kemudian habis IJ. Nah, J2 lalu dikalikan 10 karena skornya 10, bukan 15. Sudah saya ganti. Jadi di sini logikanya begitu. Kalau dia betul 1 berarti 30 bagi 3. Kalau betul 2 berarti 2 kali 30 bagi 3 dapatnya 20. Kalau betul semua berarti dapatnya 30. Nah, karena ada 3 jawaban tadi. Kemudian yang soal keempat itu L, sudah ada di L. Ya, L2 dibagi 3 karena ada 3 jawaban juga ya. Sini ada 3 jawaban, skornya 30. Bagi 3 kali, nah di sini kalinya 30 bukan 20. Kali 30. Jadi kalau betul 1 dia akan dapat nilai 10, betul 2 20, betul 3 30. Kemudian soal yang kelima, di sini di kolom M. Di M2 karena soalnya ada 2, 20 skornya ya dikalikan 20 ya. M2 bagi 2 kali 20 seperti itu, enter. Nah, ini sudah selesai. Baik, kita mau dikasih kotak juga boleh, nggak masalah. Kemudian tinggal kita copy ke bawah. Nah, ini kita copy ke bawah, mau berapa siswa kita. Nah, tinggal kita copy aja ke bawah. Misalnya saya punya 100 siswa. Nah, udah sampai sini aja. 100 siswa. Nah, itu copy paste. Nanti akan menilai sendiri. Baik, sekarang kita coba ya. Kita coba bagaimana hasilnya. Berarti dari contoh ini akan saya share, send. Nah, alamat linknya saya copy, kemudian saya kerjakan dengan akun yang lain. Saya taruh di sini. Ini soal. Saya sandingkan biar terlihat jelas. Ini sebelah sini. Kemudian scoringnya saya taruh di kanan.
Nah, biar terlihat jelas saat saya selesai menjawab akan terlihat penskorannya ya. Nah, oke, sudah komplit terlihatnya. Kita coba nama, coba 1, kemudian kelas 7A, nomor absen 1 misalnya. Kita coba betul dulu yang di sini. Iya, betul. Kemudian di sini tadi kita coba semua ya. Kita klik semua apa yang terjadi. Kalau klik semua tadi, ini harusnya dapat nilai 1 ya, karena betul betul 3, salah 2. Nah, ini kelemahannya, nanti harusnya di sini akan muncul angka 1. Sedangkan ini kalau saya klik semua, karena kuncinya 3 dan salahnya 3, maka 0 kalau dia jawab semua. Di sini juga akan 0. Nah, di sini coba saya salahkan semua. Apa yang terjadi? Oke, langsung saya kirim. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul nilainya 30. Nah, di sini dia mendapat nilai 1 karena betul tadi ya. Ini nomor soal nomor 1. Nah, yang ini pilihan kompleks, harusnya dia 0 karena tadi ganjil ya, yang betul 3 salahnya 2, maka di sini tetap mendapat nilai 1, berarti dapat nilai 10. Nah, di sini karena genap ya, jumlah betul dan salahnya sama, 0 kalau menjawab semua. Ini menjawab salah semua 0. Nah, jadi 10 jadi 30 total nilainya. Seperti itu. Kita coba lagi yang kedua. Coba nama, coba 2. Pas 7B, nomor absen 2. Kita coba betul semua sekarang. Tadi kuncinya A, D, E ya, A, D, E. Kemudian ini kuncinya sirup, tape, sirupnya enggak, tape, tempe, nata de coco. Dan ini B dan D. Kita klik kirim. Nah, langsung keluarnya. Coba 2, 100. Nah, begitu ya. Kalau betul semua langsung 100. Nah, kita tinggal mengubah tadi yang nomor 3. Kita buat seimbang antara betul dan salahnya, supaya kalau dijawab semua tidak menghasilkan nilai. Ya, oke, kita ganti. Kita balik ke contoh soal. Nah, tinggal kita ganti, kita mau tambah option atau kita kurangi. Nah, yang ini ya, umpama kita kurangi atau kita tambah di sini. Misalnya lebih gampang saya tambah aja, misalnya betul semua. Nah, itu juga boleh. Nah, ini bukan kunci ya, yang salah. Ini berarti juga harus ditambah yang rumusnya ya, yang sini. Kita tambahi dikurangi ya. Nah, di sini tinggal kita tambah. Caranya nambah gini, sekalian di supaya mengerti. Ini aja di copy. Tuh, saya copy sampai sini. Copy, kemudian di paste di sini. Nah, ini ya, ini sudah ada dikurangi B. Nah, ini yang harus kita ganti. Berarti tadi betul semua tulisannya ya, betul semua. Nah, jika dia mengandung tulisan betul semua,
maka dikurangi. Nah, karena itu salah. Betul semua. Nah, ini kita copy juga sampai sini. Kita taruh di sini, di paling belakang ya, karena mengurangi. Nah, minus, betul semua. Nah, kita lihat untuk yang kita coba yang ketiga. Oke, coba 3. Ini sudah kita ubah tadi menjadi seimbang ya. Pilihannya tadi jumlahnya sama di sini. Nah, ini ada betul semua. Jadi kalau misalnya dicentang semua, ini harusnya 0. Ini tadi MP tape ada koko. Oke, kirim. Nah, coba 3. Nah, ini hasil. Oh, ini kok masih 1. Oh, tadi yang saya rubah ini ya, tadi ini saya copy aja. Tadi yang dirubah yang ini belum dirubah. Nah, 0 ya. Nah, ini 0 karena sudah seimbang. Nah, jangan lupa untuk perubahan ini di copy ke bawahnya semua. Langsung aja tarik ke bawah. Jadi semua perubahan biar masuk di rumusnya. Oke, ini dapat 70 karena salah 30 nih ya, skornya yang salah 0 karena menjawab semua. Oke, saya kira sampai di sini sudah mengerti bagaimana caranya, kemudian tinggal mengolah nilai. Nah, mengolah nilai ini sih seperti biasa ya, untuk kalau mau dianalisis ya dari sini sudah ada. Nah, sudah komplit. Namanya juga sudah komplit di sini. Ini coba nama, coba 1 kelas, nomor absen, jawabannya juga sudah komplit di sini. Tapi di respon ini juga sebetulnya ada. Nah, di responnya ada, di scoring juga ada. Oke, kemudian di sini kalau mau dilihat juga responnya juga ada di sini ya. Nah, tetap ada. Di sini ada analisisnya juga. Nah, ini respon 1, respon 2, respon 3. Nah, bisa terlihat. Oke. Ini bisa di-download juga. Silahkan di-download responnya. Mau di-print juga bisa. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Jangan patah semangat, jangan galau, semua pasti ada solusinya. Asal kita mau bekerja sama dan mau berusaha. Tetap semangat, pendidikan Indonesia akan maju jika kita selalu bergerak. Sampai jumpa, terima kasih.